Bagi Tuhan saja ibadah ini Tuhan. Bagi Tuhan saja pujian penyembahan kami, persembahan kami. Kami bersyukur Tuhan, di minggu yang pertama di tahun ini, kami ada dalam rumah Tuhan. Kami tahu Tuhan, orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapatkan kekuatan baru. Mereka akan berjalan tidak lelah, mereka berlari tidak letih. Mereka akan terbang tinggi dengan kekuatan sayap burung Raja Wali. Kami percaya Tuhan, Engkau menghargai, Engkau menghormati orang-orang yang mencari Tuhan dengan sungguh-sungguh. Itu sebabnya Tuhan, hari ini kami bersedia Tuhan lawat, Tuhan jamah, Tuhan didik, Tuhan tuntun. Agar kami boleh memulai tahun ini bersama dengan Tuhan. Urapi hamba-Mu Tuhan, sucikan, layakkan menjadi berkat. Terima kasih Bapa, dalam nama Yesus kami sambut firman Tuhan. Yang siap dilawat Tuhan bersama-sama kita katakan amin. Tepuk tangan sekali lagi buat Allah kita, haleluya. Silakan duduk Bapak Ibu. Selamat sore, shalom. Selamat tahun baru ya saudara-saudara. Buat saudara-saudara yang sudah SMS saya berkali-kali, Honda. Saudara-saudara, berapa banyak saudara-saudara percaya bahwa Tuhan beserta kita di tahun ini? Boleh angkat tangan. Ngomong sebelah kiri, sebelah kanan, jangan takut. Haleluya. Saya tidak tahu apa yang telah diramalkan atau berapa banyak orang meramal apa yang terjadi di tahun ini. Menurut tahun tanggalan Cina atau tahun Cina, ini tahun apa ya? Ada yang tahu enggak? Tahun kambing. Tahun kambing. Apa itu tahun kambing artinya ya? Kalau kambing susah diatur kayaknya. Bapak Ibu saudara-saudara, hari ini ada satu pesan khusus dari Tuhan yang disampaikan lewat saya ya saudara-saudara. Supaya saudara jangan takut, jangan khawatir. Saudara hati-hati dengan ketakutan. Ini spirit. Ketakutan itu bukan mental ya, bukan sikap buruk. Tapi ini spirit. Satu kepercayaan, satu paradigma tentang siapa Allah, tentang apa yang akan Allah kerjakan. Kalau saudara baca di dalam 2 Timotius 1 ayat 7, sebelum kita lihat, coba kita lihat 2 Timotius 1 ayat 7. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan. Jadi saudara-saudara, kalau kita tidak menjaga roh kita, saudara tidak menjaga iman saudara, maka bisa saja kita memiliki roh yang disebut roh ketakutan. Roh ketakutan ini yang membawa kita hidup sulit untuk bersuka cita. Hidup sulit untuk bersyukur. Ingat nih ya saudara-saudara ya, ketika kita mulai berjalan dengan roh ketakutan, maka kita akan masuk ke satu fase di mana kita akan sulit untuk bersyukur. Ketika saudara sulit untuk bersyukur, saudara dengar, saudara berada di titik paling lemah iman saudara. Orang yang imannya lemah sulit untuk bersyukur. Ketika saudara hidup sulit untuk bersyukur, saudara dekat dengan sungut-sungut. Kalau kita hidup dengan sungut-sungut, karena ada roh ketakutan, saudara sebenarnya sedang berkata kepada Tuhan, aku tidak mempercayai Engkau. Banyak saudara-saudara fakta yang bisa saja membuat kita menjadi takut. Saya tidak mengatakan bahwa saudara ini ya takut semua, bukan. Tapi saya berkata hati-hati ketika saudara sudah memiliki roh yang takut, saudara dekat dengan satu tindakan bersungut-sungut. Kalau kita sudah berjalan dengan sungut-sungut, maka saudara-saudara kita berada bersebelahan dengan Tuhan. Kita belajar dari Keluaran pasal yang ketiga. Inilah yang dilakukan oleh orang Israel. Kenapa saya mau pakai Keluaran 3 tentang Israel, di mana Israel keluar dari Mesir masuk ke satu fase yang baru. Karena Keluaran 3 inilah yang dipakai oleh Tuhan untuk menasehati kita, gereja Tuhan, menasehati saudara.
Jadi ingat ya, Keluaran 3. Keluarnya bangsa Israel dari Mesir itu dipakai untuk siapa? Untuk kita, untuk gereja Petamburan, untuk gereja-gereja di akhir zaman. Apa yang terjadi di dalam Keluaran pasal yang ketiga? Coba kita lihat ayat yang ke-8. Sebab itu aku telah turun untuk melepaskan mereka dari tangan orang Mesir dan menuntun mereka keluar dari negeri itu ke suatu negeri yang baik dan luas. Satu negeri yang berlimpah-limpah susu dan madunya. Ke tempat orang Kanaan, orang Het, orang Amori, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Pasal 23 ayat yang ke-27. Ini peristiwa yang sama. Pasal 23. Keluaran 23. Ayat yang ke-20. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Ketika bangsa Israel dibawa masuk, saudara-saudara, atau lebih tepatnya ketika bangsa Israel dikeluarkan dari Mesir, maka destininya jelas. Ingat nih saudara-saudara. Kalau orang Kemanggisan bilang takdirnya sudah ditakdirkan, sudah disetting oleh Tuhan. Aku mengeluarkan kamu, aku mau menempatkan kamu ke satu negeri, satu tanah perjanjian yang luas. Negeri itu hebat, dahsyat, berlimpah susu dan madunya. Untuk mencapai ke sana, aku kirim. Sesungguhnya aku mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu untuk melindungi engkau di jalan dan untuk membawa engkau ke tempat yang telah kusediakan. Aku jamin sampai. Malaikat itulah yang akhirnya menyuruh tiang awan pada waktu siang hari dan tiang api pada waktu malam hari. Ini satu jaminan. Aku akan membawa engkau masuk ke satu negeri yang hebat. Lalu reaksinya orang Israel apa ya? Coba kita lihat. Bilangan pasal 13 ayat 31. Bilangan 13 ayat 31. Sampai dengan 33. Tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Juga mereka menyampaikan kepada orang Israel kabar busuk tentang negeri yang diintai mereka dengan berkata, negeri orang Het, negeri orang Enak, negeri orang Hewi, negeri orang Yebus, negeri yang telah kami lalui untuk diintai adalah satu negeri yang memakan penduduknya. Dan semua orang yang kami lihat di sana adalah orang-orang yang tinggi-tinggi perawakannya. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang Enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan kami lihat diri kami seperti belalang. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Lihat nih, Allah sudah buat satu planning. Destiny dari orang Israel, aku akan membawa engkau ke negeri yang hebat. Negeri yang luas, berlimpah susu dan madunya. Aku garansi, aku kirim kau malaikat. Dengan tiang awan pada waktu siang, tiang api pada waktu malam. Seakan-akan Tuhan bilang, aku jamin. Yang jamin Tuhan. Tapi responnya, bagaimana kita bisa masuk? Orang Het, orang Enak, orang Amori, orang Yebus. Wah hebat, tinggi-tinggi perawakannya. Kita ini seperti belalang. Seperti belalang enggak?
Ya tidak seperti belalang. Tapi mereka menggambarkan diri mereka terhadap orang-orang Kanaan. Kita seperti belalang, kita dimakan nanti. Padahal Tuhan berkata, aku akan kirim malaikat. Ya, responnya orang Israel. Wah, kita tidak sanggup. Malaikatnya kecil kali. Bilangan pasal yang 14 ayat 3. Bilangan 14. Inilah respon mereka. Mereka berkata, mengapa Tuhan membawa kami ke negeri ini? Supaya kami tewas oleh pedang dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke Mesir? Coba bayangin. Tuhan setting umatnya untuk mendapatkan yang hebat. Tapi respon jemaat, respon umat, waduh, enggak mungkin. Waduh, kita mati. Istri dan anak kami masih akan ditawan. Lebih baik kita pulang. Apa yang menyebabkan mereka seperti ini, saudara-saudara? Ada spirit of fear. Ada ketakutan, ada roh yang membuat mereka akhirnya dikuasai oleh ketakutan. Dan ketika mereka takut, maka saudara-saudara apa yang mereka lakukan semuanya bertentangan dengan keinginan Tuhan. Mereka berjalan sesuai dengan anggapan mereka sendiri. Mereka bertindak seperti apa yang mereka mau lakukan sendiri. Mereka tidak butuh Musa, akhirnya mereka angkat beberapa orang untuk jadi pemimpin mereka. Mereka melakukan apa yang jahat setiap kali dihiasi dengan sungut-sungut. Dan apa yang terjadi? Bilangan 14 ayat 28. Katakanlah kepada mereka, demi aku yang hidup demikianlah firman Tuhan bahwasanya seperti yang kamu katakan di hadapanku demikianlah aku lakukan kepadamu. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran. Yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas. Karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku bahwasanya kamu tidak akan masuk ke negeri yang dengan mengangkat sumpah telah kujanjikan akan kuberikan kamu diami kecuali Kaleb bin Yefune dan Yosua bin Nun. Tentang anak-anakmu yang kamu telah katakan, mereka akan menjadi tawanan, mereka lah yang akan kubawa masuk. Supaya mereka mengenal negeri yang telah kamu hinakan itu. Tetapi mengenai kamu, bangkai-bangkaimu akan berhantaran di padang gurun ini. Dan anak-anakmu akan mengembara sebagai pengembala di padang gurun 40 tahun lamanya. Dan akan menanggung akibat ketidaksetiaan sampai bangkai-bangkaimu habis di padang gurun. Tuhan tadinya kasih tanah itu buat mereka. Destininya seperti itu. Tuhan jamin, saudara-saudara. You akan maju terus, you tenang saja, maju terus. Tapi saudara-saudara, ini ada spirit, ada ketakutan. Yang akhirnya menyebabkan mereka bersungut-sungut. Mereka tidak percaya kepada Tuhan. Dan akhirnya saudara-saudara, mereka habis semuanya. Saudara tahu enggak berapa orang Israel yang keluar dari Mesir? Hampir 2 juta orang. Dari 2 juta orang ini saudara-saudara, 2 saja. Yosua dan Kaleb. Sisanya generasi baru. Ini peristiwa mengerikan. Tapi peristiwa ini saudara-saudara, itu dipakai Tuhan buat kita. Coba kita buka dalam 1 Korintus pasal yang ke-10. Ayat 1. Aku mau supaya kamu mengetahui saudara-saudara ya, bahwa nenek moyang kita semua berada di bawah perlindungan awan, dan bahwa mereka semua telah melintasi laut, mereka sudah banyak lihat mujizat. Untuk menjadi pengikut Musa, mereka semua telah dibaptis dalam awan dan dalam laut. Ini gambaran. Dan mereka semua makan makanan rohani yang sama, dan mereka semua minum minuman rohani yang sama. Sebab mereka minum dari batu karang rohani yang mengikuti mereka, dan batu karang itu ialah Kristus. Satu jaminan sebenarnya.
5. Tetapi sungguh pun demikian Allah tidak berkenan kepada bagian terbesar daripada mereka tewas di padang gurun. Tidak masuk. 6. Kita baca sama-sama. 2, 3. Semuanya itu telah menjadi sebagai contoh bagi siapa? Bagi kita untuk memperingatkan kita. Supaya jangan kita menginginkan hal-hal yang jahat seperti yang telah mereka perbuat. Ayat 10. Dan ayat yang ke-11. Baca sama-sama. 2, 3. Dan janganlah bersungut-sungut seperti yang dilakukan oleh beberapa orang dari mereka. Sehingga mereka dibinasakan oleh malaikat maut. Ayat 11. Baca sama-sama. 2, 3. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh. Dan ditulis untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu. Oh contoh. Orang-orang muda dengar. Oh yang di atas dengar. Apa yang terjadi atas bangsa Israel. Bapak Ibu, saudara yang di bawah nih. Ini jadi contoh buat kita. Jadi seakan-akan Tuhan berbicara begini. Aku sudah tetapkan engkau untuk mendapatkan yang terbaik. Percayalah kepadaku. Jangan sampai kita berjalan nih saudara-saudara. Dengan kekhawatiran hidup. Kita khawatir tentang apapun. Memang ada banyak fakta-fakta yang bisa membuat kita akhirnya lebih percaya fakta daripada perlindungan Tuhan yang sempurna. Mungkin saudara berkata begini, bagaimana Tuhan bisa melindungi kita? Buktinya itu KZ 8501. Saya akan sharing soal ini. Kalau Tuhan memelihara, kenapa orang-orang percaya di sana? Soal berpikir orang-orang Kristen di kapal itu, di pesawat itu, semua bajingan semua, penjahat semua? Kan tidak. Saya rasa tidak ada yang bajingan di situ. Ada pendeta enggak katanya? Ada. Tapi kenapa kok seperti ini? Di mana saudara-saudara? Di mana pemeliharaan Tuhan di sini? Kalau saudara berpikir seperti itu, saudara terjebak kepada kesalahan paradigma tentang destininya Tuhan. Makanya saudara kita disuruh benerin kita punya konsep tentang tujuan Allah yang sesungguhnya. Kalau saudara punya konsep, punya paradigma, punya iman yang keliru tentang aku akan memberikan satu negeri yang berlimpah susu dan madunya. Saudara pakai dengan konsep yang salah, konsep duniawi, maka kita akan terjebak untuk menyalahkan Tuhan. Kenapa orang benar seperti ini? Dapat seperti ini. Lalu kita mulai mencurigai orang-orang yang ada di sana sebagai orang-orang yang tidak lebih benar dari kita. Dan mereka melakukan dosa sehingga Tuhan akhirnya menghukum mereka. Oh, kita mulai mencurigai Tuhan bahwa Tuhan tidak adil. Atau beberapa di antara kita sulit untuk menjelaskannya. Dan kita bertindak untuk diam saja. Coba kita buka bersama-sama di dalam Filipi pasal yang ketiga. Ayat 10 dan Filipi pasal yang ketiga ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-16. Yang ku kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi lihat serupa dengan Dia. Kalau saya mau simpulkan gini ya saudara-saudara, saya rindu menjadi seperti Yesus gitu kan. Kalau bahasa saya simpulin. Rasul Paulus berkata, aku rindu bertumbuh, aku rindu menjadi seperti Yesus. Itu yang sering kita nyanyiin. Ku mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu. Kan begitu. Ini yang dituliskan di dalam kitab Roma.
Berapa banyak orang yang dipilihnya ditentukan dari semula supaya jadi seperti Yesus. Di dalam Efesus pasal yang keempat pun sama. Kita bertumbuh di dalam segala hal. Ke arah siapa? Ke arah Yesus. Ya disimpulin lagi. Yang ku kehendaki ialah aku mau bertumbuh menjadi seperti Yesus, kata ayat 10. Ngapain bertumbuh seperti Yesus? Jawabannya ayat 11. Supaya aku akhirnya. Supaya saudara ngerti nih, destininya Tuhan kepada kita seperti apa. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Apa artinya beroleh kebangkitan dari antara orang mati? Kita memerintah bersama dengan Tuhan. Kekal selama-lamanya. Kita berada di dalam kerajaan yang sesungguhnya. Tanah perjanjian yang sesungguhnya. Di mana kemuliaan yang melebihi segala-galanya itu ada. Ini kalau kita ndak nyambung di sini atau saudara kurang nyambung di sini, nanti konsep Yeremia 29 ayat 11 nanti kita salah. Jadi kenapa kita mau atau Bapa di sorga mau kita seperti Yesus? Semakin berkualitas seperti Yesus, supaya kita beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Itu artinya apa? Supaya kita bisa memerintah bersama Tuhan di dalam kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Kalau saudara mengikuti seri khotbah saya, saudara-saudara, saya sering kan khotbah sore kan. Maka yang dimaksud melebihi segala-galanya, saudara-saudara, melebihi semua pencapaian-pencapaian di dunia ini. Coba kalau saya tanya balikin kepada saudara, apa sih pencapaian yang tertinggi yang saudara ingin dapatkan? Coba. Kalau saya lihat saudara level-level, kalau saudara ini olahragawan, ada yang olahraga, saya rasa saudara tidak akan bisa mencapai ini, juara dunia di sini. Siapa sini juga hobi bulu tangkis? Enggak usah saudara lawan Lindan deh. Saling lawan aja belum tentu menang. Jadi kalau saudara nih level olahraga, ini buat kita ya, ini buat kita. Saudara kan sudah telat masuk klub. Umur udah setua begini. Coba kalau saudara nih bicara soal olahraga. Prestasi apa yang saudara inginkan? Oke, jangan olahraga. Kerjaan. Supaya saudara nyambung nih. Coba, pekerjaan. Prestasi apa yang saudara pengen capai? Pekerjaan sekarang. Coba, manajer. Umur saudara berapa? 33, oke dapat manajer. Mungkin lebih. Direktur. Usaha sendiri. Coba, prestasi apa yang saudara ingin capai? Omsetnya ratusan miliar. Ini yang saudara capai, lalu saudara merasa akhirnya saya mendapatkan apa yang saya mau. Oke. Ya wanita-wanita muda nih saya tanya. Kecantikan seperti apa yang saudara ingin capai dalam diri saudara? Operasi plastik Pak, saya kalau bisa punya duit Pak. Hidung saya mancungin sedikit Pak. Hidung saya terlalu lebar nih Pak. Saya tuh punya tulang pipi kayaknya agak nonjol Pak. Nih kalau saya punya duit, saya mau kikis nih tulang pipi saya ini Pak. Kalau saudara punya anak, pencapaian tertinggi apa yang saudara bisa berikan kepada anak saudara? Coba. Saya akan sekolahkan anak Pak, sampai S2 Pak. Bukan di Tiga Raksa Pak. Di mana? Saya mau buat dia sampai ke Jerman. Atau ke Amerika. Saya akan kuliahin dia. Apakah saudara mulai berasa bahwa ini prestasiku? Saudara dengar. Kalau itu merupakan satu kebanggaan, satu kemuliaan,
pencapaian-pencapaian itu merupakan satu kemuliaan saudara. Pencapaian-pencapaian yang memuaskan saudara. Kalau pergi ke Paris, pergi ke Italia, pergi ke Raja Ampat, pergi keliling dunia merupakan pencapaian yang memuaskan saudara. Saudara, saya mau katakan kepada saudara-saudara, apa yang menjadi pencapaian-pencapaian tertinggi saudara, tidak dapat sebanding dengan kemuliaan yang kelak Tuhan mau kasih di negeri yang disebut tanah perjanjian yang sebenarnya. Makanya saudara-saudara, kalau saudara baca Yeremia 29 ayat 11, coba kita buka Yeremia 29 ayat yang ke-11. Yeremia 29 ayat yang ke-11. Kita baca sama-sama ya. Yeremia 29 ayat 11, kita baca sama-sama. 2, 3. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Nah, kita mulai masuk nih, lihat. Saudara lihat, Tuhan setting saudara. Sejak saudara, sebelum saudara dikandung oleh ibu kita nih, dilahirkan. Dia setting saudara, dia berkata begini, aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku, kata Tuhan. Mengenai kamu. You mau tahu? Lihat, demikian firman Tuhan, rancanganku ialah damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh dengan harapan. Pertanyaannya kan balik. Kok orang-orang percaya yang ada di pesawat itu kok akhirnya meledak? Jatuh, mati semua. Katanya Tuhan tidak merancangkan kecelakaan. Itu kalau saudara dan saya berpikir bahwa masa depan yang penuh dengan harapan itu bicara soal jadi pengusaha. Saudara memberikan satu konsep masa depan yang penuh harapan itu adalah jadi pejabat, jadi manajer atau direktur. Akhirnya punya usaha sendiri. Masa depan yang penuh dengan harapan, saudara berpikir dengan konsep akhirnya usaha semakin maju. Atau akhirnya menikah. Masa depan yang penuh dengan harapan. Akhirnya punya pasangan yang sesuai dengan keinginan hati. Kalau saudara berpikir dengan cara yang salah, saudara akan menganggap bahwa masa depan yang penuh harapan itu akhirnya punya anak. Terhindar dari bahaya. Sehat. Itu masa depan yang cerah. Keliru, saudara-saudara. Yang disebut masa depan yang cerah, itu jauh lebih hebat dari sekedar akhirnya menikah. Akhirnya punya anak, akhirnya sembuh, akhirnya punya usaha sendiri, akhirnya usaha semakin maju. Saudara, yang disebut masa depan yang cerah itu bukan itu. Yang disebut masa depan yang cerah, itu bicara tentang tanah perjanjian, kekal, yang melebihi segala-galanya. Makanya saudara-saudara, kalau saudara mengartikan, lihat ya, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu, demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan. Lihat ya, kecelakaan ini sebenarnya satu konsep pemikiran untuk membandingkan dengan yang sesungguhnya. Aku tidak akan memberikan kau level grade 2, apalagi grade 3, atau lagi grade 4. Aku memberikan kamu grade yang utama, itu maksudnya. Coba bersama-sama kita lihat di dalam Filipi 3 ayat yang ke-10 tadi. Filipi 3 ayat yang ke-10. Tadi sampai ayat 11 ya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. 12. Bukan seolah-olah aku telah memperolehnya hal ini atau telah sempurna. Melainkan lihat, aku terus menerus mengejarnya. Aku terus menerus mau bertumbuh. Aku terus menerus mau berjalan sampai masuk ke tanah Kanaan.
Kalau aku dapat juga menangkapnya karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus. 13. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggapnya bahwa aku telah menangkapnya. Tetapi ini yang kulakukan. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Konsep-konsep yang salah, paradigma yang salah, pemikiran yang salah. Aku mengarahkan diri kepada yang ada di hadapanku. 14. Lihat. Berlari-lari kepada tujuan. Tujuannya apa? Masa depan yang penuh harapan yang sesungguhnya. Bukan sekedar ruko baru, punya anak, sembuh, akhirnya menikah. Bukan. Tapi yang jauh melebihi segala-galanya. 15. Karena itu, lihat. Marilah kita yang sempurna, yang mendapatkan sesuatu yang benar maksudnya. Berpikir demikian. Mari kita punya konsep seperti itu. Dan jikalau lain pikiranmu tentang salah satu hal ini akan dinyatakan Allah juga kepadamu. Tetapi baiklah tingkat pengertian yang telah kita capai, kita lanjutkan. Ini kita teruskan, kita punya pengertian ini, mari kita terus. Saya kasih ilustrasi saudara-saudara. Siapapun saudara ya, kalau saudara punya anak, saudara punya duit. Kalau saudara punya anak, lalu saudara punya duit. Saudara mau sekolahkan anak sampai di grade apa? Yang pengen anaknya sampai SMP angkat tangan. SMU. S1. Enggak ada yang angkat tangan tuh. S1 aja enggak ada yang angkat tangan. Saudara punya duit ya? S2. Ini yang gak ngangkat tangan gak punya anak nih kayaknya nih. Saudara saya punya anak, hari ini anak saya bawa. Saya punya anak Given. Saya akan sekolahkan dia minimal saudara-saudara. Minimal atau pencapaian yang saya usahakan maksimal S2. Zaman sekarang, saya lulus 87, 88. Masuk kuliah, saya kuliah di UKI. Saya harus bayar sendiri itu kuliah. Kenapa harus bayar sendiri? Bapak saya bukan orang kaya. Satu keluarga, saya doang yang kuliah. Sama adik saya yang pontot tuh ya. Ya dia dulu jauh, jadi kita masih bisa kumpul-kumpul uang untuk bayar kuliah adik. Tapi waktu saya, saudara-saudara, saya kerja. Jadi sales, saudara-saudara. Mantan salesman nih, gini-gini, saudara-saudara. Untuk apa? Biaya kuliah. Saya pengen saudara-saudara punya grade yang ya jauh lebih baik. Kalau saya sekarang jadi bapak ya. Lalu kumpul-kumpul uang. Saya kumpulin uang. Bukan buat saya sendiri. Saya akan kumpulin uang terus. Untuk siapa? Untuk anak. Saya berharap anak saya jauh lebih baik kualitasnya. Saya pengen anak saya nanti S2. Kenapa saya pengen anak saya S2? Saya pengen menciptakan satu masa depan buat anak saya yang terbaik. Nih saya bapaknya. Banting tulang peras keringat, enggak apa-apa, ku kumpulkan uang. Sebab aku pengen ciptakan masa depan. Ini kalau bahasa manusianya gitu. Aku menciptakan untuk anakku masa depan yang lebih baik. Aku kumpulkan sekuat tenaga. Aku carikan dia sekolah. Saya tanya sama saudara, kira-kira saya cari sekolah asal-asalan atau enggak? Enggak. Saya harus dapetin TK, saudara-saudara. Itu harus keluar komplek. Saya tinggal di Pondok Maharta. Itu TK di sana semua. Assalamualaikuman semua. Saya harus keluar komplek. Kenapa? Saya mau anak saya dapatkan TK yang baik. Akhirnya keluar komplek menuju TK ke sana saudara-saudara. Itu harus 15 menit dulu. Enggak apa-apa. Untuk dapatkan SD, saya juga harus cari yang baik. Siapa di sini mau cari SD yang enggak ada ujian yang angkat tangan? Jadi ternyata untuk sekolah itu ada
Ada aturan mainnya. Saya membiarkan anak saya kena disiplin. Kalau dia melanggar. Karena disiplin perlu buat dia. Coba bayangin sekolah tidak ada disiplinnya. Terserah mau masuk jam berapa aja Pak. Di sekolah di sini mah terserah Pak. Masuk jam 7, terserah mau masuk setengah 12 juga boleh Pak. Setengah jam masuk pulang lagi. Saudara mau sekolah kayak begini? Kan enggak. Saya tidak mau sekolah yang seperti itu. Saya mau sekolah, ya disiplin diterapkan dengan baik. Saya pengen tugas-tugasnya juga ada. Kalau misalnya anak saya yang tidak mengerjakan tugas, dia kena disiplin, saya enggak jadi masalah. Itu baik buat dia. Harus ada PR-nya, harus ada PR-nya. Ada ujiannya Pak, ya harus ada ujiannya. Enggak mungkin saudara-saudara orang bisa naik kelas tanpa ujian. Makanya saudara-saudara, kalau saudara memandang bahwa Bapa di sorga sedang membawa saudara di dalam satu sekolah yang disebut sekolah Roh Kudus. Untuk mencapai satu tingkatan yang paling tinggi. Destininya Tuhan. Masa depan yang penuh dengan harapan. Seharusnya kita tidak perlu begitu cemas. Atau betul-betul kita tidak perlu khawatir dan takut. Sebab dia peduli dengan kita. Tidak ada yang ngomong amin. Bahkan ketika disiplin, bahkan ketika hal yang kurang baik menurut pemandangan kita, seharusnya kita tetap berkata, Tuhan Yesus baik. Kalau saudara mengalami kemalangan, bukan karena dosa, seharusnya kau tetap berkata, saudara-saudara, ini baik. Kenapa? Karena dia sedang membawa aku next level. Kalau Tuhan izinkan kemalangan, kedukaan, kalau Tuhan izinkan ada masa-masa buruk terjadi. Tuhan izinkan ini dua. Yang pertama, Tuhan pakai sebagai disiplin. Tapi yang kedua, Tuhan bisa pakai sebagai ujian. Dua-duanya saudara-saudara, membawa saudara kembali ke track, on the track. Coba buka Ibrani pasal yang ke-12. Ayat yang kelima. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak. Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan. Jangan putus asa apabila engkau diperingatkannya. 6. Karena Tuhan, ini bukan mengajar ya saudara-saudara. Konteksnya bukan ngajar. Konteksnya menghajar. Karena Tuhan mengajar orang yang dikasihnya. Dan ia menyesa orang yang diakuinya sebagai anak. Langsung ayat 10. Saya simpulin. Mau ngapain dia menghajar kita, kasih disiplin. Sebab mereka ini bapak jasmani. Mendidik kita dalam waktu yang pendek sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tapi dia menghajar, konteksnya balik ke menghajar, mendisiplin. Untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian. Dalam apa? Dalam masa depan yang penuh dengan harapan. Dalam kekudusannya, dalam kerajaan, kemuliaan yang melebihi segala-galanya. Jadi orang mau bilang apa tahun 2015? Tahun ini, tahun itu. Fakta mau kasih tahu saudara seperti apapun, enggak jadi masalah. Saudara sedang berada di dalam sekolahnya Tuhan selama saudara hidup. Dan selama Tuhan yang kasih saudara sekolah, saudara kita tidak perlu cemas dan khawatir. Kenapa? Dia kasih yang terbaik. Supaya jangan ada seorang pun bersungut-sungut. Supaya jangan ada seorang pun menjadi khawatir. Ketika Tuhan izinkan ada disiplin. Pak, bagaimana Pak dengan orang yang kecelakaan di pesawat? Saya tanya, bagaimana apa? Ya kok kecelakaan? Dengar ya saudara-saudara, ini tidak bisa kita mengerti. Tapi kalau saudara berpikir tujuan hidup kita, tanah air surgawi, nggak jadi masalah. Makanya Rasul Paulus berkata, mati itu untung buatku. Saudara, kalau mereka selamat, mereka juga nanti mati juga. Nanti ada yang kena diabetes, ada yang kena jantung, cuman waktunya aja beda. Jadi sebenarnya saudara-saudara, kita tidak perlu harus mulai
mencurigai Tuhan. Seakan-akan kalau aku sudah orang percaya, seakan-akan kalau aku sudah berdoa, seakan-akan kalau aku sudah hidup kudus, seakan-akan kalau aku sudah hidup benar, aku tidak boleh kena sentuh apa yang disebut dengan penderitaan. Kecelakaan masuk di dalam situ. Aku hidup kudus, aku hidup benar. Aku tidak boleh kena penyakit. Saudara keliru. Kenapa saudara-saudara? Saya tidak mengatakan saudara-saudara bahwa kalau begitu kita silakan terima kecelakaan. Bukan. Kita tidak boleh bodoh. Sebab ada penderitaan yang terjadi karena kebodohan. Coba kita buka 1 Petrus pasal yang keempat. Ayat 15. Saudara jangan seperti ini. Janganlah ada di antara kamu yang harus menderita. Menderitanya karena dosa, karena kebodohan. Sebagai pembunuh, pencuri, atau penjahat, atau pengacau. Ini bodoh. Ya dia menderita karena bodoh. Nggak mau belajar, nggak pintar, hidup sembarangan, makan sembarangan. Akhirnya menderita, you bodoh. Tapi kalau saudara sudah hidup benar, hidup dengan hikmat, lalu akhirnya terjadi pergumulan penderitaan. Saudara harus berkata, penderitaan yang aku alami itu supaya aku naik kelas. Supaya aku next level. Coba kita buka Ayub pasal yang pertama. Ada seorang laki-laki di tanah Uz bernama Ayub. Orang ini saleh dan jujur. Ia takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Luar biasa ya. Coba lihat ayat di atasnya lagi. Tunggu dulu. Saleh. Jujur. Ini sebenarnya kata-katanya ada penekanan-penekatan untuk sesuatu yang sama ya. Saleh, jujur, takut akan Allah itu sebenarnya yang mirip-mirip. Memang ada beberapa orang mulai memisah-misahkannya. Misalnya bicara tentang saleh itu bicara tentang orang yang taat beragama. Makanya di dalam bahasa Arab ya, bahasa soleh atau soleha itu selalu berhubungan dengan ibadah. Ya selalu berhubungan dengan ibadah. Jadi Ayub ini adalah orang yang taat beribadah. Kalau sekarang saudara-saudara, kalau sekarang nih, dia rajin ke gereja, setia memberi persepuluhan, doa puasa, kira-kira begitu. Rajin memberi, ini bicara kategori saleh, orang yang soleh, orang yang taat beragama. Tapi kalau jujur, itu bicara tentang karakter. Jujur. Takut akan Allah dan menjauhi kejahatan itu sebenarnya satu kalimat yang paralel. Ini bicara tentang orang yang jaga kekudusan. Itu Ayub. Ayat 8. Lalu bertanyalah Tuhan. Sudah tahu enggak maksudnya apa? Inisiatornya tuh Tuhan. Peran utamanya Tuhan. Di sini peran utamanya bukan Ayub. Aktornya tuh Tuhan. Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Saudara berpikir pertanyaan ini adalah pertanyaan yang iseng? Tuhan tidak ada kerjaan? Lalu mulai iseng-iseng tanya-tanya? Lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis. Apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Sebab tiada seorang pun di bumi seperti dia. Yang demikian saleh, jujur, takut akan Allah. Dan menjauhi kejahatan. Lihat, Allah nanya sama iblis. Apakah dia nanya, sekedar nanya, tidak punya tujuan? Saudara, Tuhan punya tujuan. Tuhan mau kasih tahu kepada kita. Supaya jangan sampai kalau kita jujur. Kalau saudara saleh, kalau saudara jaga kekudusan. Kalau saudara rajin kebaktian. Untuk perkara-perkara yang bukan sebenarnya. Bukan perkara masa depan yang cerah. Yang penuh dengan harapan.
Lalu iblis ngomong begini. Lalu jawab iblis kepada Tuhan. Apakah dengan tidak mendapat apa-apa, Ayub takut kepadamu? Sebenarnya ini kesimpulan sudah, saudara-saudara. Tahu enggak kesimpulan apa yang iblis mau kasih tahu? Ayub takut kepadamu. Dia saleh. Dia jujur. Karena dia merasa bahwa dengan kesalehannya, dengan kejujurannya, kau tambahin kesehatannya, kau jaga anaknya, kau berkati usahanya. Dia jujur kepadamu, dia saleh kepadamu. Karena berkatmu. Dan ternyata betul. Ketika Ayub kehilangan istrinya, kehilangan anak-anaknya, kehilangan hartanya, kehilangan kesehatannya, maka datanglah pembesuk-pembesuk Jofar, Elifas, Bildad. Semua rata-rata saudara-saudara, saudara boleh baca ya kitab Ayub di rumah ya. Semua rata-rata ngomongnya begini, waktu besukin Ayub. Yub, udah jangan pura-pura dah, sekarang ngaku. Pasti you tidak jujur. Bohong-bohong saja, kelihatannya saja beribadah, bohong-bohong saja. You pasti simpen-simpen dosa nih. Simpen-simpen dosa nih. Udah bertobat aja dah. You pasti main perempuan nih. Udah dah bertobat aja. Yup, udah dah ngaku aja Yup. Nanti kalau ngaku, nanti dipulihin. Makanya jangan bohong. Semuanya ada kata makanya. Makanya Yub, jangan pura-pura saleh. Makanya Yub, kalau mau kudus, kudus betul. Makanya Yub, kalau mau jujur, jujur betul. Semuanya bilang begitu. Kalau engkau menjauhi kecurangan dari mulutmu, dari tanganmu, maka pasti dia tahan semua kecelakaan. Itu Pak kira-kira Pak. Jofar bilang begitu Pak. Bildad bilang begitu. Elifas bilang begitu. Makanya Yub, hidup kudus Yub, makanya Yub jujur. Kalau kau jujur berkat akan datang. Taurat bilang apa Yub? Keluaran bilang apa? Ulangan bilang apa? Jika engkau jujur, jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu, berkat datang. Tapi jika engkau menyimpang, maka kutuk datang. Nah sekarang kutuk datang kan? Anak-anakmu semua mati. Itu berkat atau kutuk? Kutuk kan? Sekarang istrimu bukan membela kau. Itu berkat atau kutuk? Kutuk kan? Sekarang kau sendiri kehilangan harta. Itu berkat atau kutuk? Kutuk kan? Sekarang kau kehilangan kesehatan. Berkat atau kutuk? Kutuk kan? Makanya jangan pura-pura lah. Jangan pura-pura. Allah tidak mungkin salah. Kalau Allah kasih kau kutuk, berarti yang salah atau Allah? Yang salah Allah atau kau? Pasti Allah tidak pernah salah. Jadi kalau kau diizinkan kena kutuk, berarti kau tidak benar-benar saleh, kau tidak benar-benar jujur, kau tidak benar-benar menjauhi kejahatan. Lalu Ayub marah, saudara-saudara. Dia marah kepada dua. Yang pertama dia marah kepada teman-temannya semua. Coba kita buka Ayub pasal 16 ayat 2. Coba kita baca sama-sama. Ayub 16 ayat yang kedua. Kita baca sama-sama. 2, 3.
Jadi di Alkitab ada kata sialan. Jadi saudara-saudara kalau besuk hati-hati ya. Hati-hati dengan kata begini, makanya Pak ke gereja Pak, makanya jangan bolos-bolos. Makanya, kalau saudara besukin orang, kalimat pertamanya makanya, kau akan berhadapan dengan Tuhan. Sebab Tuhan berhadapan dengan Jofar, Elifas, dan Bildad ngomong begini, dengar ya. Ayub itu betul-betul jujur. Ayub itu betul-betul saleh. Ayub itu betul-betul menjauhi kejahatan dan takut akan aku. Kau berkata salah tentang Ayub. Kau berkata salah tentang aku terhadap Ayub. Tapi saudara-saudara, Ayub bukan marah kepada mereka bertiga. Ayub marah kepada Tuhan. Kalau tidak salah ya, saudara-saudara. Coba buka Ayub 10 ayat 32. Atau kebalik. Saya lupa. Tapi begini deh, saudara-saudara. Ayub berkata begini. Dia berteriak ke langit, dia berkata kepada Tuhan, sayangnya tidak ada wasit di antara aku berdua. Coba, saudara-saudara, Ayub ngomong seperti itu kepada Tuhan, mau bilang apa? Ayub mau ngomong begini, aku betul-betul jujur. Dan memang Tuhan bilang kan, emang Ayub betul-betul jujur. Aku betul-betul saleh. Dan memang betul-betul saleh. Aku betul-betul menjauhi kejahatan. Kenapa yang aku terima kutuk, bukan berkat. Lalu Tuhan berkata kepada Ayub, itulah kau. Kau jujur bukan karena mengenal aku. Kau jujur karena kau menjaga berkat. Kau saleh bukan karena kau mengenal aku. Kau saleh karena kau pengen berkat. Kau pengen semuanya terjaga. Kau pengen semuanya tidak ada kekurangan, tidak ada kecelakaan. Itulah sebabnya kau jujur. Tapi apakah kau masih mengasihi aku? Betul-betul. Ketika kalau kau jujur, kau sakit. Kau jujur, kau menderita. Lalu Ayub bertobat. Dan dia berkata begini, aku mencabut semua perkataanku. Karena hanya dari kata orang saja, aku mengenal tentang engkau. Sekarang aku duduk dalam abu dan debu. Aku bertobat. Jadi, kenapa mesti curiga kalau orang benar akhirnya kok kena kemalangan? Kenapa saudara harus curiga? Ketika ada pendeta, ada hamba Tuhan, ada orang-orang benar, kok sakit? Kalau Tuhan izinkan itu terjadi, oh dia punya maksud yang hebat, yang luar biasa. Kenapa? Karena tujuan utamanya bukan sekarang. Tujuan utamanya, tanah perjanjian yang kekal, yang melebihi segala-galanya. Kalau orang tua jasmani saja sanggup untuk memelihara anak-anaknya, dan membiarkan anaknya ketika anaknya tidak buat PR, didisiplin oleh gurunya. Ketika anaknya terlambat, didisiplin oleh pihak sekolah. Ya, orang tuanya tetap saja oke, no problem, itu bagus buat kamu. Ketika akhirnya harus menghadapi ujian demi ujian, supaya kau naik SMP, supaya kau naik SMU, supaya kau naik akhirnya S1, supaya kau naik akhirnya sampai S2. Menjadi seperti yang aku inginkan. Bapak Ibu Saudara-saudara, kalau kita mengerti konsep ini, seharusnya setiap tahun, saudara-saudara, kita tidak perlu harus berdebar-debar, harus dipus-pus. Jangan khawatir, enggak, saudara-saudara. Kita mengerti tujuan kita, saudara-saudara, jelas. Tanah perjanjian yang melebihi segala-galanya. Dia take care untuk kita. Dia pelihara hidup saudara. Mau dalam keadaan kaya atau miskin, dengar nih saudara, sama. Dua-duanya alat. Kekayaan bukan tujuan. Kesehatan bukan tujuan. Nama besar bukan tujuan. Dengar, semuanya masuk kategori alat. Alat untuk apa? Alat untuk ujian, Pak.
Saudara yang punya duit dengar ya. Bapak Ibu, saudara-saudara yang punya usaha, yang kaya, dengar. Kekayaan itu ulangan saudara. Itu ulangan kita. Kita lulus gak waktu kita kaya? Saudara yang pintar-pintar, kepintaran saudara itu ulangan saudara. Kita ini lulus enggak? Tapi kalau saudara mengalami hal-hal yang buruk, kemalangan, penderitaan, itu ulangan saudara. Makanya Rasul Paulus berkata begini, aku tahu apa itu kekurangan, tapi aku tahu apa itu kelimpahan. Aku tahu hal kenyang, aku tahu hal kelaparan. Semuanya dapat ku tanggung, semuanya lulus. Kenapa? Karena aku tidak memperhatikan yang kelihatan, tapi yang tidak kelihatan. Aku melupakan apa yang di belakangku. Apa yang di belakang, saudara-saudara? Reputasi semuanya bukan tujuan. Malam hari ini, kiranya kita boleh dikuatkan. Kita boleh diperbaharui paradigma. Sehingga kita dapat berkata, buruk baik, sehat atau sakit, kaya atau kekurangan, itu tidak merupakan rahasia buatku. Aku dapat menanggungnya di dalam Tuhan. Aku bisa bersuka cita. Kenapa? Karena semuanya Tuhan turut bekerja membawa aku menjadi seperti yang Tuhan inginkan. Tuhan Yesus memberkati.